Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam dengan NIM 1961218 dan teman saya Ferry Setiawahyuni dengan NIM 1961294 dan teman saya yang satunya lagi Muhammad Gesang Dimas dengan NIM 1961301. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang difusi dan inovasi. Dinamika kepemimpinan pendapat. Dinamika kepemimpinan pendapat adalah sebuah gerakan, kekuatan, dan pendapat yang dimiliki oleh sekumpulan orang di masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan bahwa dinamika kepemimpinan dapat berkembang sesuai dengan situasi kehidupan manusia yang bersifat dinamis. Difusi dan inovasi. Difusi inovasi terdiri dari dua pandangan kata, yaitu difusi dan inovasi. Rogers 1983 mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Maka, difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikutnya, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya, kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Tujuan utama dari difusi inovasi adalah diadopsinya suatu inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi, bidang pengembangan masyarakat oleh anggota sistem sosial tertentu. Teori difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan, dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Konsep produk baru. Pengembangan produk baru, new product development, adalah serangkaian tindakan perusahaan yang bertujuan mengembangkan produk baru yang dimaksudkan untuk diperkenalkan ke pasar. Setiap perusahaan memiliki pendekatan berbeda dan spesifik untuk pengembangan produk baru. Namun secara umum ini melalui sejumlah proses yang saling terkait dan identik. Kegiatan ini dapat meliputi: yang pertama, penciptaan ide. Perusahaan secara sistematis mencari ide-ide baru dan berupaya menghasilkan sejumlah besar ide yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Kedua, penyaringan ide. Perusahaan melakukan pemangkasan awal untuk memfilter banyak ide dan untuk menentukan mana yang paling menguntungkan dan paling mungkin dikembangkan dengan sumber daya saat ini. Yang ketiga, analisis bisnis. Perusahaan melakukan tinjauan atas proyeksi penjualan, biaya, dan laba dari produk baru, termasuk di dalamnya adalah analisis tentang persaingan yang ada atau yang potensial muncul di kemudian hari. Keempat, pengujian konsep. Perusahaan menguji konsep produk baru kepada sejumlah kecil konsumen untuk menilai daya tarik yang terkait dengan setiap konsep. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Anam. Pengembangan produk. Konsep produk diubah menjadi produk fisik. Pengujian pasar. Produk dipasarkan secara realistis dalam skala kecil dan dengan cara yang terkontrol,
sehingga dapat belajar tentang penerimaan produk baru dan menyempurnakan pendekatan pemasaran keseluruhan. Komersialisasi. Perusahaan memasukkan produk baru ke pasar pada skala yang lebih besar. Di sini perusahaan berkomitmen untuk bersaing. Faktor-faktor pengaruh difusi dan inovasi. Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok, yaitu yang pertama, inovasi. Gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Yang kedua, saluran komunikasi. Alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan. Yang pertama, tujuan diadakannya komunikasi. Dan yang kedua, karakteristik penerima. 3. Jangka waktu. Proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam yang pertama, proses pengembalian keputusan inovasi. Yang kedua, keinovatifan seseorang relatif lebih awal atau lebih lambat dalam penerimaan inovasi. Dan yang terakhir, kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. 4. Sistem sosial. Kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Berkait dengan proses difusi inovasi tersebut, National Center for the Dissemination of Disability Research tahun 1996 menyebutkan ada 4 dimensi pemanfaatan pengetahuan, yaitu yang pertama, dimensi sumber. Diseminasi yaitu institusi, organisasi, atau individu yang bertanggung jawab dalam menciptakan pengetahuan dan produk baru. Yang kedua, dimensi isi. Yang diseminasikan yaitu pengetahuan dan produk baru dimaksud yang juga termasuk bahan dan informasi pendukung lainnya. Yang ketiga, dimensi media. Diseminasi yaitu cara-cara bagaimana pengetahuan atau produk tersebut dikemas dan disalurkan. Yang keempat, dimensi pengguna, yaitu pengguna dari pengetahuan dan produk yang dimaksud. Sementara itu, tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi mencakup: yang pertama, tahap munculnya pengetahuan. Yang kedua, tahap persuasi. Yang ketiga, tahap keputusan. Yang keempat, tahap implementasi. Yang kelima, tahap konfirmasi. Profil konsumen inovator. Konsumen yang inovatif merupakan kelompok konsumen yang relatif kecil yang merupakan pembeli awal produk baru tertentu. Konsumen inovator biasanya menjadi pemimpin pendapat. Mereka banyak memberi informasi dan nasihat terkait kepada konsumen lain mengenai produk baru. Presentasi dari kami. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.